How do you tell a good bread is without tasting it? Not the smell, not the look, but the sound, the crust, the sound. Symphony of crackle. Only great bread sound this way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Triana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu roti. Dan untuk lebih spesifiknya yaitu roti baguette. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, hanya 4 bahan saja, yaitu tepung terigu, ragi, garam, dan air. Setelah semuanya siap, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama, kita siapkan 300 gram air hangat dalam wadah, tambahkan 5 gram ragi, tambahkan juga 1 sendok tepung terigu, lalu aduk. Kita tunggu 5-10 menit sampai terlihat buih-buih di permukaan air yang menandakan bahwa ragi yang digunakan hidup dan aktif. Jika tidak terlihat buih-buih di permukaan air, maka ganti ragi yang digunakan dan ulang kembali proses yang tadi. Dalam wadah lain, tambahkan 400 gram tepung terigu, 5 gram garam, dan tambahkan air yang sudah tercampur ragi tadi. Aduk hingga semuanya tercampur sekitar 2-3 menit. Tutup wadah dan diamkan adonan selama 30 menit. Setelah itu, kita lakukan proses yang dinamakan stretch and fold. Ambil salah satu ujung adonan, regangkan sejauh mungkin tanpa merusak adonan, dan lipat ke ujung yang berseberangan. Lakukan 3 kali di setiap ujung adonan. Setelah itu, tutup wadah dan fermentasi selama 30 menit. Lakukan proses tadi sampai 4 kali fermentasi. Setelah fermentasi keempat, pindahkan adonan ke area masak dan taburkan sedikit tepung agar tidak lengket. Lalu, potong menjadi 4 bagian sama banyak dan bentuk adonan menjadi kurang lebih segi 4. Lakukan dengan lembut dan jangan terlalu menekan terlalu kasar adonan. Tutup adonan dengan kain atau jika tidak punya, di sini saya menggunakan baking paper. Diamkan selama 15 menit. Setelah itu, saatnya kita membentuk adonannya. Bentuk lagi adonan menjadi lebih kotak, lalu lipat adonan ke tengah dengan lembut, satukan lapisan adonan. Lipat lagi adonan sampai ke ujung dan rapatkan ujung adonannya. Lalu gulung adonan sehingga ujungnya menjadi runcing. Pindahkan adonan ke baking paper dan tutup menggunakan kain atau seperti tadi menggunakan baking paper. Diamkan lagi selama 45 menit. Di 15 menit terakhir, panaskan oven dan simpan air di oven bagian bawah. Hal ini akan membuat oven menjadi beruap yang membuat kulit roti menjadi lebih crispy. Sebelum dipanggang, roti bagian atas dipotong sedalam 1 cm secara diagonal seperti ini. Pindahkan baking paper ke loyang dan semprotkan air hangat ke adonan. Lalu panggang roti selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai kecoklatan karena setiap oven berbeda-beda. Tunggu roti sampai benar-benar dingin sebelum dihidangkan. Sedikit penjelasan mengenai bioteknologi dalam pembuatan roti. Pada pembuatan roti, adonan tepung terigu difermentasi dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti dibuat dari hamir Saccharomyces cerevisiae yang akan memanfaatkan glukosa sebagai substrat respirasinya, yang akhirnya membentuk karbon dioksida. Glukosa yang diubah dapat berasal dari tepung terigu maupun gula yang sengaja ditambahkan dalam adonan. Adanya karbon dioksida ini membentuk gelembung-gelembung yang terperangkap pada adonan roti. Hal ini menyebabkan roti bertekstur ringan dan mengembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.